Ya, Yaudah, baik, salam sejahtera, Agus dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Kori absen 4, Ugo absen 15, Naya absen 26, Darren Moreno absen 27, dan saya Yovin absen 35. Hari ini kita akan mempresentasikan bagaimana tokoh Emil Durkheim penting dalam ilmu sosiologi. Pertama-tama, saya akan menyebutkan dua quote yang telah kami pilih dari Emil Durkheim. Pertama adalah, solidarity is literally something which the society possesses. Yang kedua, our whole social environment seems to us to be filled with forces which really exist only in our own mind. Emile Durkheim lahir pada Epinal, Prancis pada 15 April 1858 dan kematian Emile Durkheim berada pada Paris, Prancis 15 November 1917. Watak yang dimiliki oleh Emile Durkheim adalah dia adalah seorang intelektual yang serius, berkomitmen terhadap pemahaman yang lebih baik tentang masyarakat dan dinamikanya. Kontribusinya yang kuat terhadap sosiologi dan pemikiran sosial menjadikannya salah satu tokoh penting dalam sejarah ilmu sosial. Emile Durkheim lahir di Epinal, Prancis, 15 April tahun 1858. Ia berasal dari keluarga Yahudi yang taat. Ayah, kakek, dan kakek buyutnya adalah rabi atau seorang pendeta Yahudi, sehingga ia pun diharapkan mengikuti jejak mereka. Namun, saat masih kecil, Durkheim memutuskan untuk keluar dari sekolah rabi setelah menyadari bahwa dirinya memilih menjadi agnostik daripada indoktrinasi oleh satu agama. Durkheim tumbuh sebagai siswa yang cerdas dan diterima di École Normale Supérieure atau INS, yakni Sekolah Pasca Sarjana terkemuka di Paris pada 1879 atau di usia 21 tahun. Durkheim masuk ke INS pada 1879. Ia pun mendirikan jurusan sosiologi pertama di Eropa di Universitas Bordeaux. Emile Durkheim menjadi dosen ilmu sosiologi di Universitas Bordeaux dan mencapai gelar profesor dalam ilmu sosial dan pedagogi. Pada tahun 1889, Emile Durkheim bersama beberapa muridnya membina kelompok studi dan menerbitkan majalah La Année Sociologique, dan pemimpinannya adalah beliau sendiri. Sampai pada tahun 1902, ia berangkat ke Paris untuk mengganti gelar guru besar dalam ilmu pedagogi di Sorbonne dan diangkat sebagai guru besar di perguruan tinggi L'École Normale Supérieure. Seseorang yang berpandangan seperti Durkheim tidak mungkin memperoleh pengangkatan akademik yang penting di Paris. Karena itu, setelah belajar sosiologi selama setahun di Jerman, ia pergi ke Bordeaux pada 1887 yang saat itu baru saja membuka pusat pendidikan guru yang pertama di Prancis. Di sana ia mengajar pedagogi dan ilmu-ilmu sosial atau sesuatu posisi baru di Prancis. Emile Durkheim menempuh studinya pertama di Lycée Louis Le Grand pada tahun 1864 sampai 1870 di Paris, Prancis, École Normale Supérieure atau INS pada 1879 sampai 1882 di Paris, Prancis, University Leipzig pada tahun 1885 sampai 1886 di Leipzig, Jerman, University of Bordeaux pada 1896 di Bordeaux, Prancis, Professor of Education pada 1902 di Sorbonne, Prancis, dan terakhir Professor of Education of Sociology pada 1913 di Sorbonne, Prancis. Beberapa karya besar Durkheim seperti Suicide 1987 dan The Rule of Sociological Method 1985 adalah karya yang berusaha meletakkan sosiologi di atas dunia empiris.
Suicide adalah karya Durkheim yang didasarkan atas hasil penelitian empiris terhadap pengaruh agama dan gejala bunuh diri. Sedangkan The Rule of Sociological Method berisi konsep dasar tentang metode penelitian empiris dalam sosiologi. Karya yang ditulis lainnya oleh Emil Durkheim yang pertama yaitu The Division of Labor in Society 1893. Karya ini memeriksa dampak pembagian kerja terhadap solidaritas sosial dalam masyarakat. Yang kedua adalah Suicide, A Study in Sociology 1897. Durkheim mengeksplorasi faktor-faktor sosial yang mempengaruhi tingkat bunuh diri dan mengidentifikasi konsep-konsep seperti egoisme dan altruisme. Yang keempat, yang ketiga yaitu The Rules of Sociological Methods 1895, yang dimana buku ini membahas metodologi penilaian sosiologi dan menekankan pentingnya menggunakan metode ilmiah dalam memahami masyarakat. Yang keempat yaitu The Elementary Forms of Religious Life 1912. Durkheim mengeksplorasi sifat dan fungsi agama dalam masyarakat, mengemukakan konsep totemisme. Yang kelima, Professional Ethics and Civic Morals 1950. Kumpulan esai Durkheim yang membahas etika profesional, moralitas, dan pesan moral dalam masyarakat. Relevansi. Emil Durkheim memiliki beberapa hubungan dengan tokoh sosiologi yang lain, antara lain, yang pertama menganggap Auguste Comte sebagai idolanya. Beliau sering membaca karya-karya dari Auguste Comte. Yang kedua merupakan salah satu rekan dekat dari Max Weber. Durkheim menekankan pentingnya solidaritas sosial di dalam masyarakat. Ia memahami bahwa solidaritas adalah tali yang menjaga masyarakat agar tetap bersatu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia itu didorong oleh adanya norma-norma tertentu. Hal ini berhubungan dengan teori fakta sosial yang diciptakan oleh Emil Durkheim. Kemudian, kita dapat belajar lebih mengenai bagaimana lingkungan dan integrasi sosial menjadi bagian besar dalam peranan kehidupan kami sehari-hari. Misalnya seperti solidaritas mekanik yang hadir di kelas kami. Oleh sebab itu, kami menganggap bahwa Emil Durkheim merupakan sosok yang menjadi sangat penting bagi kepentingan kami, serta seluruh teori pemikiran sosiologi yang didasari olehnya. Setelah kesimpulan-kesimpulan di atas, refleksi yang dapat kami ambil adalah pemahaman tentang bagaimana perubahan sosial dapat mempengaruhi solidaritas yang ada di dalam masyarakat. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah memberikan perhatiannya pada hari ini. Perhatian Bapak dan teman-teman sekalian sangat berharga bagi kami. Saya juga ingin berterima kasih kepada Hugo, Yovin, Naya, dan Koronka atas bantuan dan kerjasamanya dalam persiapan presentasi ini. Terakhir, marilah kita bersama-sama berkomitmen untuk menerapkan ide-ide dan wawasan yang telah kita bagikan hari ini. Dengan kerja keras dan fokus pada tujuan, saya yakin kita bisa mencapai hasil yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.